أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya pun kita dapat duduk di majlis ini bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kita semua yang ada di masjid ini berasal dari satu manusia. Tadi yang membuka acara membaca firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku, berqabilah-qabilah. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Nah, mungkin tarfa'u utahun. Nah, jazakallahu khair. Syukran. Hai. Perbedaan antara manusia bukan untuk berbangga-banggaan. Makanya nggak ada rasis dalam Islam, itu nggak boleh. Oh, aku wong Jawa, awakmu wong ndi? Durung. Yang satu Bugis, yang satu Makassar, yang satu Minang, Lampung, berbagai macam manusia. Tujuannya cuma satu, lita'arafu, untuk kenalan naik, untuk saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian siapa? Penduduk Jawa, karena presidennya wong Jawa terus merasa lebih baik daripada suku yang lain? Lah. Yang termulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bangsa Arab di masa jahiliyah, mereka adalah orang yang sangat bangga dengan qabilah-qabilah mereka, dengan turunan mereka, bapak saya, kakek saya. Ketika haji wada, di saat puluhan ribu dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari berbagai negeri datang ke kota Mekah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Ingat, kalian semua tercipta dari Adam, dan Adam itu tercipta dari tanah. La fadla li Arabiyyin ala a'jami, wala li a'jamin ala Arabi, wala li abyad ala aswad,
wala li aswad ala abyad illa bittaqwa. Orang Arab itu tidak lebih mulia daripada bangsa non-Arab. Bangsa non-Arab jangan merasa lebih baik daripada orang Arab. Yang kulitnya putih tidak lebih baik dari yang kulitnya hitam. Dan yang kulitnya hitam tidak lebih baik dari yang putih. Terus siapa yang lebih baik? Yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak bicara pangkat dan jabatan. Sebagian orang beranggapan harta itu memuliakan manusia. Kata siapa? Qarun. Apa bukan orang terkaya di zamannya Nabi Musa alaihissalam? Ceritanya berakhir dengan fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Dibenamkan dia bersama rumahnya di bumi. Dan sampai hari ini menjadi pelajaran. Orang kalau nemu harta terpendam, apa kata mereka? Harta karun. Mana karun? Yang jabatannya tinggi tidak lebih baik daripada rakyat jelata. Enggak. Takwa kepada Allah SWT. Jadi ingat, perbedaan yang ada di antara kita dari sisi suku, bangsa dan etnis tidak boleh menjadikan kita memperolok saudara-saudara kita. Kalau bicara Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, itu di dunia jemaah. Berbeda-beda tapi satu. Dari siapa? Dari Adam alaihissalam. Jadi 1400 tahun yang lalu Nabi telah mengingatkan kepada para sahabatnya untuk dilanjutkan oleh para tabi'in. Yang kemudian Islam itu sampai ke Persia. Karena Islam bukan untuk bangsa Arab. Islam sampai ke Afrika. Karena Islam bukan hanya untuk orang-orang Quraisy. Islam sampai ke Eropa. Karena Islam itu bukan untuk Jazirah Arab. Enggak. Kemudian kita lihat sekarang perbedaan agama. Ada berapa agama di Indonesia? Banyak. Ada berapa agama di dunia? Lebih banyak lagi. Sejatinya dulu umat manusia itu satu agamanya, Islam. Ini bagi yang mengakui bahwa manusia pertama itu Nabi Adam. Tapi kalau ada yang berpendapat bahwasannya manusia itu keturunannya kera, mau antum mbae kera? Ada yang masih berpikiran seperti itu. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 213 mengatakan kanan nas ummatan wahidah. Dulu manusia itu umat yang satu. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Nuh itu kira-kira 10 generasi. Kulluhum ala tauhid. Semuanya di atas agama tauhid. Belum ada kesyirikan. Kemudian terjadi perbedaan. Terjadi perselisihan. Muncullah kekufuran, kesyirikan di muka bumi ini. Faba'atsallahu an-nabiyyin. Maka pada saat itu ketika terjadi perselisihan yang awalnya mereka berada di atas satu agama, lalu Allah mengutus para nabi mubasyirina wa mundhirin. Para nabi itu memberikan kabar gembira
memberikan peringatan kepada umat manusia. Wa anzala ma'ahumul kitab liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Dan diturunkan kepada nabi-nabi itu kitab. Yang kitab itu menjadi pedoman hidup mereka terhadap perselisihan-perselisihan yang terjadi, agar mereka dapat mencari kebenaran. Karena kadang kala orang bingung, yang benar yang mana. Yang non muslim merasa dirinya benar. Semua orang-orang pengikut agama merasa agamanya benar. Maka Allah turunkan kitab, sehingga orang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Tapi ada yang tetap menyelisihi. Siapa? Ya orang-orang yang telah datang kepada mereka tanda-tanda kebenaran. Ditunjukkan kepada mereka, ini loh yang benar. Tapi mereka tetap menolak kebenaran. Sehingga ya muncul agama-agama yang tidak di atas tauhid. Allah katakan baghyan bainahum. Ini khususnya berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu, kenapa kok ada yang tinggal di Madinah? Jauh-jauh hari sebelum dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi itu sudah tinggal di negeri Arab sana. Mereka tinggal di kota Madinah. Kenapa jemaah? Bukankah mereka berada di Syam? Mereka berada di Palestina. Mereka berada di Urshalim. Terus kenapa mereka tinggal di Madinah? Sebagian tinggal di Khaybar dengan kabilah yang banyak mereka. Mereka menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka percaya dengan kitab mereka akan ada seorang Nabi yang mereka baca sifat-sifatnya. Ketika nabinya dari bangsa Arab, mereka nggak mau terima. Kenapa nggak mau terima? Rasis. Iya. Mereka mengatakan nahnu sya'bullahil mukhtar. Kami adalah bangsa pilihan Allah. Kok bisa nabinya orang Arab? Hati-hati. Kadang-kala ada sebagian kita yang rasis, tidak seneng mbek wong Arab. Apa jemaah? Nabinya wong Arab, Qur'ane yo bahasa Arab. Tadi imamnya baca pakai bahasa Jawa. Karena di Malang jadi bahasa Jawa. Enggak, ya bahasa Arab gitu. Nggak boleh kita rasis. Seperti Yahudi yang akhirnya mereka menolak kebenaran. Bukan karena kebenaran itu dibungkus dengan kebatilan. Bukan, karena hasad mereka. Iri dan dengki yang ada di antara mereka. Fahadallahu alladhina amanu limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhni. Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang beriman. Ketika terjadi perselisihan, mereka akhirnya dikasih hidayah. Oh, ternyata ini yang benar. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Afwan. Dan Allah memberikan petunjuk. Masya Allah, kepencet jemaah. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Baik, Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Menyelamatkan manusia dari jurang kezaliman, kesesatan, kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Ketika Islam datang,
Apakah bisa perbedaan itu yang terjadi di antara umat manusia hidup di bawah payung kebersamaan, hidup bersama? Ana ingin ingatkan ini karena ada orang yang beranggapan nggak mungkin kalau ada orang kafir itu dihargain sama umat Islam. Loh, Islam tuh jangan diajari toleransi, karena Islam yang pertama toleransi. Sebelum datangnya Islam, nggak boleh ada dua agama di sebuah negeri, jemaah, nggak boleh. Ketika Persia, nggak boleh ada agama lain di sana. Ketika Nabi Isa diutus, apakah Yahudi membiarkan? Enggak. Diburu Nabi Isa alaihissalam, mau dibantai sama mereka. Ketika datang Islam, subhanallah, di kota Madinah, di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat hidup berdampingan, bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang non-Muslim, tonggoan jemaah. Bukan ada komunitas Yahudi tersendiri, tak boleh kumpul sama orang Islam, enggak. Makanya ketika ada yang merasa bahwasanya interaksi antara agama yang berbeda-beda itu baru terjadi di Indonesia, kata siapa? Baca sejarah engkau. Bagaimana piagam Madinah itu menjamin keamanan, kedamaian untuk semua yang hidup di kota Madinah. Bukan hanya untuk umat Islam, yang Islam aman, yang Yahudi nggak aman. Aman hidupnya. Dengan catatan tidak membuat kerusakan dan tidak melakukan pengkhianatan. Dan bagaimana para sahabat Nabi mempraktekkan hal ini dalam hidup mereka setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah dia menyembelih seekor kambing. Dia perintahkan kepada anak buahnya. Lalu apa kata dia kepada anak buahnya? Idza faragta, kalau engkau selesai dari ngulitin, dia sedang ngulitin kambing tersebut, idza faragta fabda bijarinal yahudi. Yang pertama engkau kasih tetangga kita yang Yahudi. Kata kawan-kawannya, ya Aba Abdurrahman, al-Yahudi. Wahai Abu Abdurrahman, yang Yahudi yang kau kasih duluan. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Nah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril itu nggak berhenti-berhenti, terus-terusan dia mewasiatkan kepada aku untuk berbuat baik kepada tetanggaku, sampai aku mengira tetanggaku itu akan dapat warisan. Yahudi jemaah, bukan Nasrani. Yahudi itu termasuk bangsa yang benci sekali sama Islam. Artinya kebencian Yahudi sama Nasrani beda banget. Tapi kita disuruh berbuat baik sama mereka. Bagaimana ketika umat Islam menguasai Palestina? Apakah gereja-gereja dibongkar, diratakan sama tanah? Apakah sinagog Yahudi dihancurkan, ditutup? Enggak. Hidup bersama, jemaah. Di situ hidup bersama. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang kita tahu bagaimana kerasnya dia, tegasnya dia. Dia menghargai orang-orang Yahudi. Mereka bebas, merdeka beribadah
tanpa saling mengganggu. Bentar lagi kita nih udah masuk bulan Desember, yang selalu di akhir tahun ada kontroversi. Jemaah, ingat tahun baru ini tahun barunya orang Islam apa orang Masehi? Orang Masehi. Masehi itu istilah untuk orang Kristiani. Masihi itu Kristen artinya Kristus. Untuk mereka, monggo mereka mau merayakan tahun baru mereka, monggo mereka mau merayakan ibadah mereka, Natal mereka. Tapi kita nggak ikut-ikut. Lakum dinukum waliyadin. Monggo tafadhol gitu loh. Jadi nggak ada umat Islam yang muslim beneran, yang belajar, yang ngaji, terus dia membom gereja, menghancurkan gereja. Ini karena sekolahnya nggak tamat, ngajinya nggak selesai. Bagaimana di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, gereja-gereja itu aman, jemaah. Sekarang kan kadang-kala gereja mengadakan acara dijaga sama aparat karena ada kekhawatiran. Seharusnya nggak kayak gitu. Kita semua toleransi, dan sekali lagi jangan ajarin umat Islam itu toleransi, tapi umat Islam harus belajar sendiri tentang toleransi yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat perbedaan ketika umat Islam menguasai Palestina dan ketika kaum salibis menguasai Palestina kembali. Ketika mereka menguasai Palestina kembali, ketika perang salib itu jamaah, nggak boleh ada satu muslim di Palestina, nggak boleh. Bayi-bayi itu disembelih jamaah, dilemparkan dari menara-menara, nggak boleh. Ketika Salahuddin menguasai kembali Palestina, apakah dia memperlakukan orang Yahudi seperti Yahudi memperlakukan umat Islam? Memperlakukan orang salibis seperti umat mereka memperlakukan umat Islam? Enggak sama sekali. Dikasih pilihan, engkau mau tinggal, tafadhol tinggal sama kita di sini. Nggak dipaksa masuk Islam. La ikraha fiddin. Nggak ada pemaksaan untuk masuk Islam, nggak ada. Mereka hidup tenang, damai. Sampai Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mumtahanah, antum baca ayat 8 dan 9. La yanhaakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah enggak ngelarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang non muslim selama mereka enggak memerangi kalian. Kalian berlaku adil sama mereka. Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil walaupun kepada non muslim. Jangan karena iki non muslim tidak popo ditipu oleh orang non muslim. Ciri sopo. Kadang-kala orang merasa mengambil hartanya orang non muslim, menipu orang non muslim, nggak apa-apa, nggak boleh. Selama mereka tidak memerangi kita, kita berbuat baik sama mereka. Inilah toleransi. Ketika umat Islam sampai ke Spanyol, sampai ke Portugal, sampai ke perbatasan Perancis sana, apakah orang-orang Nasara nggak boleh hidup di Spanyol? Mereka dipaksa masuk Islam, nggak mau masuk Islam mati atau keluar dari Spanyol. Subhanallah. Orang-orang Nasara dipersilahkan hidup di sana, tinggal di sana. Mereka punya hak untuk tinggal di sana dengan catatan menjaga keamanan dan keadilan. Dan mereka membayar jizyah. Ada yang harus mereka bayar untuk keamanan negeri tersebut. Tapi 800 tahun kemudian, ketika Ratu Isabella bersama Raja God, gimana gitu sama, berkuasa, nggak boleh ada satu muslim di tanah Andalusia.
Nggak boleh. Nggak boleh ada satu masjid di tanah Andalusia. Nggak boleh ada tulisan Arab di Andalusia. Habisnya. Mereka dikasih pilihan. Pindah agama atau tinggalkan Spanyol. Nggak mau, mati. Jadi kita itu sangat toleransi, jemaah. Dan betul, ketika anak ke Spanyol, anak tanya sama teman-teman di sana, di mana masjid yang sejak dulu dari zamannya Ibnu Hazm Al-Andalusi, dari zamannya Tariq bin Ziyad, mana yang masih ada? Antum bayangin 800 tahun Islam itu di Spanyol, kemudian habis. Islam di Spanyol, kekuatan Islam mereka nggak seperti di Indonesia, jauh lebih maju, jemaah. Ketika di Spanyol, sekolah-sekolah berbahasa Arab di sana yang membuat orang-orang dari Spanyol dan dari Eropa, kalau mereka kepingin dianggap maju itu pakai gamis. Sampai dikatakan antum lihat toga, orang-orang itu pakai seperti gamis, jemaah. Mereka dulu kalau kepingin dianggap orang modern, berangkat ke Spanyol, belajar di negeri Islam mereka. Dan Islam membuka pintu buat mereka. Karena kita nggak kenal yang namanya pemaksaan dalam beragama. Nggak ada. Turun tuh ayat la ikraha fiddin. Allah nggak suka hubungan antara dia dengan hambanya dibangun di antara keterpaksaan. Allah nggak suka. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman monggo. Yang mau kafir silahkan. Semua ada konsekuensinya masing-masing. Ketika Anda tanya, mana masjid yang sejak zaman dulu? Nggak ada. Muslim yang ada rata-rata itu ya imigran dari Maroko, dari Aljazair, ya. Kalau yang Muslim keturunannya dari dulu, karena mereka nggak kenal ada agama lain ketika mereka berkuasa. Kemudian orang-orang belajar dari Islam. Islam saling menghormati, menghargai. Taib, kita nih yang beriman, kita udah Islam, walaupun kita beda etnis, Allah Azza wa Jal telah menjadikan kita bersaudara. Kita tidak lahir dari satu rahim. Bapak ana sama bapak antum sama ibu antum beda. Ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain Basalam. Antum nasabnya lain, beda. Tapi Allah Azza wa Jal mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu sadulur, saduluran gitu. Kita kadangkala lupa dengan ini, jemaah. Apapun warna bajunya, apapun ormas yang diikuti, selama engkau Muslim, sadulur ya. Ini sudah mulai hilang, jemaah. Persaudaraan kita itu sekarang sudah menyempit. Sadulur karena satu madhab. Madhabi podo saduluran. Ormasnya sama saduluran. Enggak. Ada persaudaraan satu bangsa. Iya, kita satu bangsa. Saudara dari sisi bersama-sama bangsa Indonesia. Tapi ada persaudaraan yang lebih tinggi dari sekedar persaudaraan nasab, yaitu persaudaraan berdasarkan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan namanya saudara punya hak. Kalau dikatakan tadi imamnya kunut, ada yang nggak biasa kunut, loh kita sadulur macam ni. Ada masalah-masalah yang ada ruang untuk berbeda pendapat, campur.
Jadi toleransi ini harus ada. Kalau kita itu sama non muslim toleransi, mosok betul tidak toleransi. Yang sama-sama kiblatnya satu, Qurannya satu, Nabinya satu, mosok musuh. Maka hari ini Anda ingin menyampaikan tentang hak-hak persaudaraan. Adanya perbedaan terkadang membuat kita lupa dengan hak saudara kita. Rasulullah SAW menyebutkan ada satu hak cinta yang kadang-kala kita lupa. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Bayangin jemaah, kita sudahkah mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri? Yang ada kebencian di antara kita, permusuhan, lupa dengan hak ini. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, ini bicara hak saudara kita, hak hati. Kalau tadi bicara cinta, Nabi SAW mengatakan, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim. Nabi ingin menanamkan di dalam diri para sahabatnya tentang nilai-nilai persaudaraan yang sudah mulai hilang, bahkan berubah menjadi permusuhan. Ada usaha untuk mengkotak-kotakkan umat Islam. Kata Nabi SAW, kalian jangan saling hasud. Ojo, jangan. Kenapa? Lah masa hasud itu luri dewi. Kalau saudaramu lebih kaya, lebih baik, lebih pintar, lebih alim, yang ngasih itu siapa? Allah. Masa engkau nggak menyukai pemberian Allah kepada dia? Ya, tapi anak kepingin Ustaz, ya minta sama Allah. Allah yang kasih. Nggak ada cerita muslim itu hasud. Kalau dia beriman sama Allah Azza wa Jalla. Wala tanajashu. Najash ini ya termasuk penipuan. Salah satu contoh najash itu mengangkat harga padahal dia nggak mau beli. Contohnya ketika pelelangan, ini sekarang kan ada jual beli mobil lelang ya online ini itu. Ada orang yang nggak niat beli. Ketika fulan nawar umpamanya 100 juta, dia mengatakan aku 105 juta. Padahal dia nggak punya niat beli, cuma supaya harganya naik. Dia kong kali kong sama sahibnya. Muslim nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh najas itu kata Nabi. Wala tabaghadu, jangan saling memusuhi. Nggak boleh hati muslim itu bugut, kita disuruh cinta antum benci. Jangan. Wala tadabaru, jangan kemudian tidak bertegur sapa. Karena seragami lain, akhirnya tidak bertegur sapa. Karena sing situ kunut, sing situ ndak kunut, akhirnya masjid sopo iki? Kunut, ndak is, cari lione. Melihat masjid sopo? Ndak ono kunut, ndak. Wallahi jemaah, kita saudara loh. Anak pernah kejadian, anak kalau sholat nggak kunut. Pernah sholat di kapal, anak suruh jadi imam. Habis jadi imam, assalamualaikum, mereka nggak sah sembahyangnya. Neng lo, masa ndak sah? Nanti ke Mekah ya opo? Sholatnya ganti terus,
Enggak jemaah, satuluran kita. Kita satu saudara loh. Jangan saling tidak bertegur sapa. Kadang-kala terjadi. Dan Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalith. Nggak boleh seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Nggak boleh. Oke, engkau sakit hati boleh. Berapa hari? 3 hari. Hari ketiga haram sudah hukum. Ini hak saudara kita. Assalamualaikum. Nggak usah salam-salaman. Masya Allah. Merasa bukan saudaranya. Nggak boleh membeli di atas pembelian saudaranya. Sudah dibeli sama saudaranya, lalu datang, wis tak tambahi keuntungan, haram. Wa kunu ibadallah ikhwana. Kalian jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita ini saudara. Maka di sini pentingnya belajar ilmu, supaya kita tidak mudah saling menyalahkan. Oke, ada ruang yang memang nggak boleh berbeda. Di situ juga ada ruang amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan, ya. Ada yang seperti itu. Karena kita satuluran. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berbeda pendapat dengan Muhammad ibn al-Hasan, muridnya Abu Hanifah, sama Abu Yusuf. Berbeda pendapat Imam Syafi'i. Tapi beliau mengatakan, apakah kalau kita beda pendapat ini kemudian menghalangi kita untuk tidak saling mencintai? Kita kan pancet sak dulur jemaah. Sehingga kita kalau menanamkan hal ini, wallahi kita akan memiliki kebersamaan yang penuh dengan keindahan. Kemudian beliau mengatakan, al-muslim akhul muslim. Muslim sak duluran muslim lainnya. La yadlimuhu, enggak boleh dia menzaliminya. Wa la yakhdhuluhu, enggak boleh dia mengecewakannya. Wa la yakdzibu, enggak boleh bohongin muslim. Nih orang yang dagang, yang jualan di pasar, jualan handphone, jualan motor, karena yang datang nggak kenal, akhirnya tanya, mas barangnya api, istimewa. Kalau sohibnya yang datang ditanya gimana barangnya, jangan, kurang bagus. Kenapa engkau melakukan itu? Loh, itu sohib Ustaz, itu sohib, kenal ana sama dia. Kalau ini kan tidak kenal ana sama dia, tapi kan dulurmu, kan muslim dia. Kenapa engkau lakukan itu? Jadi kenal nggak kenal sak duluran. Maka di antara hak saudara kita itu adalah saling menebarkan salam. Afsyus salam bainakum. Di antara tanda-tanda kiamat adalah memberikan salam hanya kepada yang kenal. Kayaknya sekarang sudah kita mendekati kiamat. Barakallahu fikum. Maka jangan nipu saudaranya, walaupun nggak kenal. Di pasar ini jamaah, tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali unsur penipuan di sana jamaah. Kita itu kadang-kala ingin Anda sampaikan, Anda ini kapan sih bisa dakwah di pasar gitu loh. Karena di masjid iki pancene wong bener kabeh insyaallah. Yang nggak bener nggak nak masjid gitu loh. Ya apa caranya supaya Anda sampaikan ke teman-teman, Anda kepingin gitu loh. Dakwah itu di pasar. Jadi yang ke pasar sebelum subuh sudah ke pasar jemaah. Azan nggak ngurusi azan. Jualan dari sebelum subuh mereka. Kesian kita kan, mereka saudara kita jemaah. Kita punya kewajiban amar ma'ruf sama mereka dan nahi mungkar. Tapi kayaknya kita masih belum melakukan itu. Mudah-mudahan suatu saat untuk perlu berpikir, ya apa bikin kajian khusus untuk orang pasar. Di alun-alun Jember, anak kadang kala lewat,
ngomong sama sohib, ana kepingin ya opo, boleh ndak ana bawa mikrofon tak ceramai wong-wong itu. Waduh Ustaz, kayaknya bahaya Ustaz, kata dia. Tapi siapa yang mendakwain mereka? Maka kita perlu berpikir, mereka saudara kita jemaah. Maka tempat yang paling banyak penipuan, paling banyak mengurangin timbangan, ya di kono jemaah. Wala yahqiruhu, nggak boleh membuli muslim. Kenal nggak kenal muslim kok nggak boleh menghina dia, memaki dia karena alasan apapun. Kenapa? Dulurmu. Sebagian orang kadangkala berbuat salah lalu kita tegur, kamu nggak usah ikut urusan saya. Loh, aku dulurmu mas, sampaikan. Kalau engkau bukan saudaraku, aku nggak punya urusan sama engkau. Engkau saudaraku gitu loh. Ini sudah mulai hilang amar ma'ruf nahi mungkar karena nafsi-nafsi. Lah, kita perlu menjaga saudara kita. At-taqwa hahuna, kata Nabi, takwa itu di sini. Tempatnya takwa di hati yang kemudian memancar kepada seluruh raga, bukan di status, bukan hanya di omongan, tapi takwa itu di hati. Lalu beliau mengatakan, bihasabi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup dosa yang berat nih apabila seorang muslim menghina saudaranya sesama muslim. Kullul muslim alal muslimi haramun. Muslim buat muslim yang lainnya itu haram, darahnya haram, nggak boleh dikucurkan. Sekarang kita melihat di negeri kita banyaknya pembunuhan. Tahun 2011 di negeri kita nih, tiap hari itu 4 sampai 5 kasus pembunuhan. Tahun 2011. Yang dibunuh siapa? Saudaranya sendiri. Dan Allah mengancam yang membunuh saudaranya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam, neraka. Allah murka dan melaknat orang tersebut. Hartanya kita lihat begal-begal yang terjadi, yang ngambil motor itu luri diambil jam. Karena memang kita kurang menanamkan jiwa persaudaraan di diri mereka. Dia berpikir orang lain, kalau adiknya sendiri dia nggak akan melakukan itu, kakaknya enggak. Tapi karena dia merasa orang lain ini perlu dihilangkan perasaan iki wong liya, nggak ada wong liya, dulurmu, saudaramu. Wa irdahu, kehormatannya haram. Sebagian kita ghibain saudaranya, dia makan bangkai saudaranya sendiri. Barakallahu fiik. Sebenarnya masih panjang cerita ini jamaah, tapi karena waktu kita sangat mepet sekali, baik kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau, ya sebelum beliau meninggal dunia, beliau pernah menyampaikan pesan. Kata beliau, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Banyak perselisihan. Dan terbukti setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, muncul kelompok-kelompok yang tidak mau bayar zakat, murtad. Nanti di masanya Utsman bin Affan muncul kelompok Khawarij. Di masanya Ali bin Abi Thalib muncul orang-orang Syiah, mulai di sana nanti muncul banyak sekali perselisihan. Ini berkaitan tadi ketika kita mau belajar, apakah kita harus belajar menerima semua ustadz? Ya enggak. Toleransi itu bukan berarti kemudian
kita harus belajar kepada semua ustadz, semua alim ulama dengan semua perbedaan yang ada. Toleransi itu saling menghargai. Nabi SAW ketika menyebutkan akan terjadi perselisihan banyak, solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati. Kalian hendaklah berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah-sunnah khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Jadi Nabi menceritakan satu permasalahan yang akan terjadi, lalu beliau memberikan solusi. Solusinya apa? Memang kita harus hati-hati belajar ilmu. Ada mungkin kelompok-kelompok yang mereka berbahaya untuk umat Islam. Ada toleransi yang kebablasan, seperti kalau Anda katakan orang liberal. Mereka mengatakan semua agama sama. Bahkan mereka menulis sebuah buku judulnya Indahnya Perkawinan Sesama Jenis. Masa kita mau belajar sama orang ini? Yang seperti enggak. Ada orang, jadi ketika kita mau belajar, ketika melihat banyak perselisihan ini, bukan berarti kita memang harus belajar kepada semua ustadz. Enggak, kalau kita merasa nggak nyaman, Anda nggak nyaman ustadz, karena dia tidak mengajak kepada sunnah Nabi SAW. Anda menghargai, Anda menghormatin dia, saudara Anda, dulurku, iya. Tapi kalau sampai harus belajar, nggak harus. Jadi bukan berarti toleransi itu harus belajar, harus berguru kepada semua guru. Enggak. Nabi SAW sudah memberikan solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Kalian berpegang teguh dengan sunnahku itu. Gigit dengan gigi geraham kalian. Karena ketika ada perselisihan banyak, semuanya mengklaim kebenaran bersama mereka. Semuanya mengklaim seperti itu. Terus umat kan bingung. Terus endi sing bener Ustaz? Ustaz ini ngomong bener. Nanti nih kita akan ketemu di akhir tahun, ada yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, ada yang mengatakan nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Aku melok sing endi? Kan bingung orang itu. Nabi kasih solusi SAW. Fa'alaikum bisunnati. Ya apa sih prakteknya Nabi SAW sama orang Yahudi? Hidup di kota Madinah. Gimana sih prakteknya Umar bin Khattab kumpul di Palestina sana, ada Yahudi, ada Nasrani yang mereka mengadakan ritual itu ya sejak zaman dulu. Bagaimana praktek mereka? Di sinilah solusinya. Sehingga tatkala kita melihat ada perbedaan, ada perselisihan, bukan berarti kita mengambil semua pendapat itu, enggak mungkin. Kita disuruh memilih. Dan Nabi menyuruh kita memilih sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan sunnahku. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Kalau bicara saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, kita nggak boleh bermudah-mudahan membid'ahkan orang, mengkafirkan orang. Nggak boleh. Ada perkara-perkara yang memang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tugas kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tapi kita juga lihat jamaah, ada yang berpendapat oh ini saling suka mengkafirkan, padahal enggak. Ini suka membid'ahkan. Coba dilihat, dipelajari. Kemudian sekali lagi kita tetap saudara. Walaupun saudara kita salah, apa kemudian tidak jadi saudara? Tetap saudara kita. Selama dia tidak keluar dari Islam. Karena ada kelompok-kelompok yang keluar dari Islam, muncul kelompok-kelompok yang mereka ya nabinya sudah lain. Ingat dulu di Jakarta ada Lia Eden. Ingat tentu. Apakah kita satuluran sama yang mengaku ada titisannya Isa? Ana pernah ke rumahnya Lia Eden ketika dia sedang membuat ya pertemuan, mengundang orang-orang. Kita tanya sama mereka. Ada seorang lulusan perguruan tinggi Islam yang ana bingung, itu jadi pengikutnya, jadi tangan kanannya Lia Eden. Mas, antum kok bisa percaya sama dia?
Iya, ini pengalaman batin. Aduh, bingung pengalaman batin jamaah. Disuruh ikut sunnah Nabi SAW, ini ikutnya pengalaman batin. Ketika Ahmad Musaddiq mengaku jadi Rasul, banyak nggak pengikutnya? Banyak pengikutnya. Apakah saudara kita? Ya enggak, sudah. Jadi bicara membid'ahkan, mengkafirkan, kita nggak boleh bermudah-mudahan menvonis seperti ini. Man qala li akhihi kafir, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hei kafir, kalau dia ternyata nggak kafir, balik ke dia. Ini berat masalahnya. Barakallahu fikum. Nah, yang kedua, Ustaz, Afwan Ustaz, jika kita memiliki teman, lantas dia memutuskan silaturahim dikarenakan soal utang piutang, karena tidak terima utangnya ditagih, lantas memutuskan silaturahim, apa yang harus Anda lakukan, Ustaz? Jazakallah. barakallahu fikum. Ya, sebelum ana jawab ada satu kata yang perlu diperbaiki. Ini pentingnya belajar. Silaturahim beda sama ukhuwah Islamiyah. Silaturahim itu artinya menyambung rahim. Tentunya rahim ini kepada orang-orang yang ada hubungan kerabat, yang satu kakek sama kita. Kalau konco, sohib bukan rahim. Tapi sekarang kalimat ini sudah jadi bahasa Indonesia. Kumpul-kumpul itu disebut silaturahmi. Walaupun ya kalau mau jadi bahasa Indonesia nggak apa-apa, tapi makna bahasa syariatnya tetap harus jelas. Karena ada orang yang mengatakan, Ustaz saya suka silaturahim orangnya Ustaz. Datang ke ana dia mau silaturahmi. Ana ini pamanmu, keponakanmu, sepupumu. Kalau bicara silaturahim, sepupumu, pamanmu, cari ono itu silaturahim. Karena dari asal kata rahim, rahimnya ibu kita. Jadi kalau sama saudara kita, sama kawan yang tidak ada hubungan kerabat itu tidak disebut rahim, disebutnya saudara, ukhuwah Islamnya. Sini babnya, supaya kita tahu hadis Nabi SAW yang ingin diluaskan rizkinya, yang ingin dipanjangkan umurnya, hendaknya menyambung rahimnya, bukan memperbanyak kawannya, bukan banyak ziarah ke kawan-kawannya, tapi kepada kerabatnya, berbuat baik kepada mereka. Ini rahim. Yang dilakukan kawan antum bukan memutuskan silaturahmi, bukan, tapi memutuskan ukhuwah Islamiyah. Kalau sepupu, keponakan tidak mau datang sama kita, oh berarti memutuskan silaturahim. Baik. Apa tugas kita terhadap saudara yang nggak mau bertegur sapa sama kita gara-gara utang? Ya kita perlu memperbaiki hubungan sama dia. Dia melakukan itu karena nggak tahu, nggak paham, nggak ngerti bahwasanya memutuskan ukhuwah Islamiyah itu hanya boleh berapa hari? 3 hari. Nggak bertegur sapa itu hanya boleh 3 hari. Setelah itu haram. Wis dak bayar utang, ndak nyopo nih. Ya gimana antum? Antum sabar. Dan kita jamaah memang, kita ini kalau punya kawan ya, kita punya kawan yang kayaknya nggak bener dia, utangi dia, insya Allah nggak ketemu antum lagi dia, kabur dia. Tapi ingat, ukhuwah Islamnya berbeda dengan rahim ya. Tapi yang jelas kalau antum mau ikhlaskan silahkan. Kalau antum nggak, Ustaz anak kayaknya mau tagih di akhirat Ustaz, ya monggo, itu hak antum, hak antum. Dan orang jamaah yang meninggal dunia punya utang, itu nggak akan diampuni dosanya sampai utangnya dilunasi. Dan kita perlu untuk tidak bermudah-mudahan berhutang. Barakallahu fikum. Nah, Satu lagi Ustaz. Masya Allah. Nah, Satu lagi,
Ada 7 golongan yang dinaungi Allah saat kiamat kelak. Salah satunya 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mohon penjelasan, apakah kriterianya itu pemuda dan pemudi? Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Naam, ahibati fillah. Kebanyakan pertemanan kita, persahabatan kita, itu dibangun di atas kepentingan. Ada gula, ada semut. Kita itu hanya mengeksploitasi kawan kita. Kita berkawan dengan yang ada manfaatnya buat kita dari sisi duniawi biasanya. Dan ini tidak masuk dalam kriteria 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Cinta karena Allah itu adalah cinta kepada seseorang karena orang itu taat kepada Allah. Karena orang itu meninggalkan kemaksiatan. Apakah pemuda dan pemudi boleh jadi kita mencintai seorang yang sudah beristri, yang sudah bersuami? Kenapa? Artinya orang, ya Allah, istrinya fulana itu Masya Allah orangnya, suka berbagi sama orang lain. Orangnya itu anak-anak yatim dia santuni. Ini cinta kita karena Allah, bukan karena dia cantik, bukan, enggak. Ini cinta karena Allah. Jadi kalau seorang pemuda jomblo sama pemudi, saya mencintaimu karena Allah, Masya Allah, dia cinta karena ini mengawini dia, nggak apa-apa, tafadhal, nggak ada masalah. Tapi kalau bicara cinta karena Allah, benar-benar cinta yang disebabkan ketakwaan orang itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala kita nggak kenal jemaah, nggak kenal sama tuh orang. Ada seorang perempuan umpamanya, dia sudah punya suami, bahkan ada seorang nenek-nenek itu kirim surat dengan seorang syekh. Dia mengutarakan cintanya kepada syekh ini. Dibaca sama syekh ini, terakhir nenek itu ngomong, aku sampaikan kepadamu, ketika aku mengungkapkan cintamu ini karena Allah, aku ini sudah umur 80 tahun. Karena dia ngelihat syekh ini begitu banyak membuat orang-orang mendapatkan hidayah, orang-orang bertobat. Dia pun dapat hidayah karena ngelihat kajiannya syekh ini gitu loh. Itu cinta karena Allah jamaah. Kalau sudah cinta muda-mudi, biasanya cinta syahwat dibungkus karena Allah supaya diterima cintanya itu. Maka tolong kita pandai meletakkan cinta ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, nih di penutup acara ini anak akan sampaikan firman Allah di surat Az-Zukhruf. Allah mengatakan, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang membangun cintanya di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat jamaah, ada orang yang kecintaannya karena sama-sama satu partai, karena sama-sama satu ormas, karena sama-sama satu hobi. Ada yang hobinya touring, udah cinta semua kawan-kawannya di sana. Goes. Oh, goes. Goes. Ada yang cinta karena hobi, karena kesenangan, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Kadangkala kalau sudah kita cinta karena kelompok jamaah, di tempat lain ada yang lebih bertakwa, kita nggak suka. Kenapa? Oh, beda partainya. Loh, ini satu partai tidak sembahyang, engkau cinta? Ya apa Ustaz? Semua yang cintanya tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, kelak hari kiamat akan bermusuhan, akan saling melaknat mereka pada hari kiamat. Maka sayang kalau cinta kita tidak karena Allah Azza wa Jalla, nggak ada gunanya. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada sebuah doa jamaah, kalau tadi disampaikan untuk menutup dengan doa. Siapa yang doa?
Masya Allah. Ada doa yang biasa Nabi bacakan buat para sahabatnya ya. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, jarang sekali Nabi kalau kumpul sama para sahabatnya tidak membaca doa ini. Beliau membaca doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.